Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lia Yulianti dari jurusan Bahasa dan Sastra Arab YIN Syekh Nurjati Cirebon dari studi mata kuliah Sosiolinguistik. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang alih kode dan campur kode. Nah, baik teman-teman, alih kode dan campur kode. Pembahasan mengenai alih kode atau kode switching dan campur kode atau kode mixing adalah bagian dari kajian kedewibahasaan. Kedewibahasaan sendiri adalah karakteristik yang bersifat individu dalam menggunakan sebuah bahasa. Karakteristik yang dimaksud adalah praktik pemakaian bahasa secara bergantian yang dilakukan oleh seorang penutur. Jadi, seorang penutur bisa melakukan pergantian bahasa dengan menggunakan dua bahasa dalam satu penuturannya. Nah, pergantian dalam pemakaian itu biasanya dilatar belakangi dan ditentukan oleh situasi dan kondisi yang dihadapi oleh penutur dalam tindakan bertuturnya. Nah, kontak bahasa yang terjadi dalam masyarakat dwi bahasa yang seseorang yang bisa menguasai dua bahasa ini bisa memungkinkan seseorang tersebut untuk melakukan alih kode dan campur kode dalam proses komunikasi. Nah, menurut Trici dan Bahti, terdapat sedikit perbedaan antara alih kode dan campur kode. Alih kode berada di tataran intersentensial antar kalimat, sedangkan campur kode ada di tataran intersentensial yakni morfem, kata, prasa, dan klausa yang ada di dalam satu kalimat. Lalu sekarang apa itu kode? Sebelum kita membahas alih kode dan campur kode, kita bahas apa itu kode terlebih dahulu. Jadi, apa sih kode itu? Istilah kode dipakai untuk menyebut salah satu varian di dalam hierarki kebahasaan, sehingga selain kode yang mengacu kepada bahasa seperti bahasa Inggris, Belanda, Jepang, Indonesia, juga mengacu kepada variasi bahasa seperti varian regional dalam bahasa Jawa, dialek Banyumas, kemudian Jogja, Solo, Surabaya. Juga varian kelas sosial disebut dialek sosial atau sosiolek, seperti dalam bahasa Jawa halus dan kasar atau Sunda halus dan Sunda kasar gitu. Varian ragam dan gaya dirangkum dalam laras bahasa seperti gaya sopan, gaya hormat, atau gaya santai. Nah, dan varian kegunaan atau register bahasa pidato, contohnya bahasa doa dan bahasa lawakan. Jadi kode itu istilah yang dipakai untuk menyebut salah satu varian di dalam hierarki kebahasaan. Nah, kenyataan seperti di atas, seperti yang tadi saya sebutkan, menunjukkan bahwa hierarki kebahasaan dimulai dari bahasa atau linguis pada level paling atas, disusul dengan kode yang terdiri atas varian, ragam, gaya, dan register dalam bahasa. Setelah kita tahu apa itu kode, sekarang kita akan mulai masuk ke pembahasan apa itu alih kode. Alih kode adalah peristiwa pergantian bahasa atau berubahnya ragam satu ke ragam lain. Itu menurut Shire dan Agustin. Sedangkan menurut Apple atau Apple, alih kode adalah gejala peralihan pemakaian bahasa karena berubahnya situasi. Jadi, peralihan bahasa karena berubahnya situasi, ya pada hakikatnya intinya perubahan bahasa, misal dari bahasa Jawa ke bahasa Sunda, atau dari bahasa Indonesia ke bahasa Jawa, atau dari bahasa Inggris ke bahasa Arab, dan lain sebagainya gitu. Itu mengenai alih kode. Nah, kemudian alih kode switching juga adalah peristiwa peralihan dari satu kode ke kode yang lain. Jadi bukan cuma bahasa, bisa peralihan kode juga. Kan kode tadi, macam-macam kode itu ada banyak.
Misalnya penutur menggunakan bahasa Indonesia beralih menggunakan bahasa Jawa. Itu kode varian bahasa. Terus kemudian alih kode merupakan salah satu aspek ketergantungan bahasa, language dependency dalam masyarakat multilingual. Alih kode juga memiliki jenis-jenisnya. Sekarang apa jenis-jenis alih kode itu? Nah, jenis alih kode dalam masyarakat multilingual sangat sulit seorang penutur mutlak hanya menggunakan satu bahasa. Dalam alih kode, masing-masing bahasa masih cenderung mendukung fungsi masing-masing, dan masing-masing fungsi sesuai dengan konteksnya. Apple memberikan batasan alih kode sebagai gejala peralihan pemakaian bahasa karena perubahan situasi. Suito membagi alih kode menjadi dua, yaitu yang pertama, jadi Suito membagi alih kode menjadi dua. Yang pertama, alih kode ekstern, yang kedua alih kode intern. Nah, ini tuh jenis-jenis alih kode ya. Tapi yang dijelaskan Suito. Alih kode ekstern bila alih bahasa seperti dari bahasa Indonesia beralih ke bahasa Inggris atau sebaliknya. Kemudian kalau alih kode intern, bila alih kode berubah alih varian seperti dari bahasa Jawa ngoko merubah ke krama. Jadi masih tetap, kalau yang intern itu masih tetap satu bahasa, cuman ada variannya, kayak dari bahasa Jawa pindah dari bahasa Jawa ngoko berubah ke bahasa Jawa krama, atau dari Sunda halus pindah ke Sunda kasar. Itu tetap satu bahasa Sunda namun dalam varian yang berbeda gitu. Itu ada perbedaan, masih tetap bahasa. Itu bisa termasuk pada alih kode, jenis alih kode, tapi alih kode yang intern. Kalau yang alih kode ekstern berarti itu sudah jelas ya, dari bahasa satu ke bahasa yang lain, jadi bahasanya benar-benar sudah berbeda. Selanjutnya, apa faktor penyebabnya atau faktor penyebab terjadinya alih kode? Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, alih kode atau campur kode itu ada yang melatar belakanginya. Nah, di sini ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya alih kode. Yang pertama, faktor penutur. Nah, seorang penutur kadang dengan sengaja beralih kode terhadap mitra tutur karena satu tujuan. Misalnya mengubah situasi dari situasi resmi menjadi tidak resmi atau sebaliknya. Kemudian yang kedua, mitra tutur. Penyebabnya mitra tutur. Nah, mitra tutur yang latar belakang kebahasaannya sama dengan penutur biasanya beralih kode dalam wujud alih varian, dan bila mitra tutur berlatar belakang kebahasaan yang berbeda, maka cenderung alih kode yang terjadi berupa alih bahasa. Jadi misal bertemu seorang nih, dia itu sama-sama orang Sunda. Saya pertama bahasa Sunda, pakai bahasa Sunda yang krama, misal yang halus, itu bisa karena tahu dia latar belakangnya dia seperti apa, atau orangnya bisa bahasanya yang kasar, jadi saya bisa memungkinkan bahasa saya berubah atau beralih kode menjadi bahasa Sunda yang kasar. Tapi jika mitra tutur yang saya temui itu ternyata dia orang Inggris, dan kebetulan kebetulan saya bisa berbahasa Inggris gitu. Jadi kita bisa dari bahasa Indonesia beralih kode ke bahasa Inggris, atau dari bahasa Inggris dia yang berbicara bahasa Inggris tahu latar belakang saya dari Indonesia dan dia bisa berbahasa Indonesia, dia bisa beralih kode menggunakan bahasa Indonesia, dan sebaliknya seperti itu. Jika yang melatar belakanginya itu bahasa yang berbeda. Nah, kemudian yang ketiga, hadirnya penutur ketiga. Jadi faktor penyebab alih kode yang ketiga itu hadirnya penutur ketiga.
Untuk menetralisasi situasi dan menghormati kehadiran mitra tutur ketiga, biasanya penutur dan mitra tutur beralih kode apalagi bila latar belakang kebahasaan mereka berbeda. Misal yang tadi saya bahasa Sunda, Sundanya pakai bahasa Sunda yang halus, ketemu orang Sunda tapi Sunda kasar, jadi saya beralih kode menjadi Sunda yang kasar. Ada lagi hadirnya penutur ketiga, orang lain, orang yang ketiga gitu ikut bicara, tapi dia dari bahasa Jawa atau latar belakang yang berbeda lah, bahasa yang berbeda. Bisa jadi penuturan kita ini beralih kode ke bahasa Indonesia yang dimengerti ketiganya gitu, yang dimengerti saya, orang kedua, dan orang ketiga. Yang keempat, pokok pembicaraan. Pokok pembicaraan atau topik merupakan faktor yang dominan dalam menentukan terjadinya alih kode. Pokok pembicaraan yang bersifat formal biasanya diungkapkan dengan ragam baku, dengan gaya netral dan serius, dan pokok pembicaraan yang bersifat informal disampaikan dengan bahasa tak baku, gaya sedikit emosional, dan serba seenaknya. Wow, seperti yang terjadi sekarang ya. Yang kelima, untuk membangkitkan rasa humor, biasanya dilakukan dengan alih varian, alih ragam, atau alih gaya bicara. Yang keenam, untuk sekedar bergengsi, walaupun faktor situasi, lawan bicara, topik, dan faktor sosio-situasional tidak mengharapkan adanya alih kode, terjadi alih kode sehingga tampak adanya pemaksaan tidak wajar dan cenderung tidak komunikatif. Kayak mungkin misal dia orang Sunda, tinggal di rumahnya gitu, bertetangga sama tetangganya, kecil di situ sampai gede di situ, cuman gara-gara pergi ke Jakarta sebentar, pulang-pulang dia memaksakan untuk berbicara bahasa Indonesia gitu. Padahal situasi atau kondisi lingkungannya semuanya itu berbahasa Sunda. Mungkin begitu ya. Jadi karena gengsi atau apa, dia memaksakan pakai bahasa yang berbeda. Nah, selesai membahas alih kode, kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu campur kode. Sekarang apa itu campur kode? Campur kode atau kode mixing. Nah, campur kode atau kode mixing terjadi apabila seorang penutur menggunakan suatu bahasa secara dominan, mendukung suatu tuturan disisipi dengan unsur bahasa lainnya. Hal ini biasanya berhubungan dengan karakteristik penutur, seperti latar belakang, seperti latar belakang sosial, tingkat pendidikan, rasa keagamaan. Biasanya, ciri menonjolnya berupa kesantaian atau situasi informal, namun bisa terjadi karena keterbatasan bahasa, ungkapan dalam bahasa tersebut tidak ada penandanya, sehingga ada keterpaksaan menggunakan bahasa lain walaupun hanya mendukung satu fungsi. Di sini Nababan mengatakan campur kode yaitu suatu keadaan berbahasa lain ialah bila mana orang mencampur dua atau lebih bahasa atau ragam bahasa dalam suatu tindak bahasa tanpa ada sesuatu dalam situasi berbahasa yang menuntut percampuran bahasa itu. Maksudnya adalah keadaan yang tidak memaksa atau menuntut seseorang untuk mencampur satu bahasa ke dalam bahasa lain saat peristiwa tutur sedang berlangsung. Jadi penutur dapat dikatakan secara tidak sadar melakukan percampuran serpihan-serpihan bahasa ke dalam bahasa asli. Campur kode serupa dengan intervensi dari bahasa satu ke bahasa lain. Jadi bahasanya campur-campur dalam satu penuturan.
Kalau alih kode mungkin karena situasi ya tadi, terus faktor penyebab adanya mitra tutur yang baru dan yang lain sebagainya dalam beda tuturan. Kalau campur kode ini dalam satu tuturan, kayak contohnya misal contoh tuturan bahasa Jawa campur Arab. Wah, acarane rahatena niki, yang artinya wah acaranya asik banget. Di situ kan ada kata rahat. Rahat itu bahasa Arab, sedangkan bahasa yang lainnya wah acarane itu bahasa Jawa tapi dicampur sama Arab. Wah, acarane rahatena niki. Itu campur kode. Jadi masih dalam satu tuturan. Sekarang apa faktor penyebabnya? Nah, faktor penyebabnya yang pertama, Jendra menyatakan bahwa campur kode tidak dituntut oleh situasi dan konteks pembicaraan, tetapi lebih ditentukan oleh pokok pembicaraan pada saat itu. Campur kode disebabkan oleh kesantaian dan kebiasaan memakai bahasa dan pada umumnya terjadi dalam situasi informal. Jadi misal kayak orang-orang yang lagi belajar bahasa, dari misal belajar bahasa Arab, kayak mau nanya ke temennya gitu, Aina atau gimana ya, intinya mau kemana kamu, Aina kamu gitu, mau kemana kamu atau gitulah dalam situasi informal. Siapa anta gitu atau ukti mau kemana, itu kan ada campur kode ya antara bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Yang kedua, campur kode tidak mempunyai maksud dan tujuan yang jelas untuk digunakan. Jadi ya tidak ada tujuan, cuman kebiasaan aja atau ya gitulah. Karena campur kode digunakan biasanya tidak disadari oleh pembicara atau dengan kata lain refleks pembicara atas pengetahuan bahasa asing yang diketahuinya. Jadi tidak ada tujuan, cuman karena emang refleks atau kebiasaan gitu, atau karena baru tahu gitu ada bahasa asing yang kalau dipakai tuh wah unik. Kemudian yang ketiga, campur kode digunakan apabila seseorang yang sedang dalam kegiatan berkomunikasi tidak mendapatkan padanan kata yang cocok yang dapat menjelaskan maksud dan tujuan yang sebenarnya, maka ia akan mencari padanan kata yang cocok dengan jalan mengambil istilah dari berbagai bahasa yang ia kuasai. Jadi tidak ada padanan yang cocok. Kayak ini dalam bahasa Jawa ada yang namanya istilah merampang. Itu di bahasa Indonesia nggak tahu apa, nggak tahu meriang, nggak tahu apa. Tapi kalau meriang itu kayak udah parah banget. Kalau merampang mah nggak, kayak rasanya tuh kayak mau sakit tapi belum sakit gitu, baru nggak enak badan aja gitu. Itu dalam bahasa Jawa merampang. Biasanya gara-gara kebingungan cari bahasanya apa yang sama gitu. Kalau misal ngomong bahasa Indonesia mau ngasih tahu saya itu lagi merampang gitu itu karena nggak ada padanan kata dalam bahasa Indonesia, jadi terpaksa campur kode pakainya merampang. Tahu nggak saya lagi merampang gitu. Nah itu jadi karena tidak mendapat padanan kata yang cocok. Kemudian setelah membahas alih kode dan campur kode, sekarang apa perbedaan alih kode dan campur kode? Yang pertama, dalam alih kode, setiap bahasa atau ragam bahasa yang digunakan itu masih memiliki fungsi otonomi masing-masing, dilakukan dengan sadar dan sengaja dengan sebab-sebab tertentu. Sedangkan dalam campur kode ada sebuah kode utama atau kode dasar yang digunakan dan memiliki fungsi dan keotonomiannya, sedangkan kode-kode lain yang terlibat dalam peristiwa tutur itu hanyalah berupa serpihan-serpihan saja tanpa fungsi dan keotonomian sebagai sebuah kode. Jadi kalau
Dalam alih kode, setiap bahasa atau ragam bahasa yang digunakan itu masih memiliki fungsi, sedangkan dalam campur kode, sebuah kode utama atau kode dasar yang digunakan kode dasar yang digunakan dan memiliki fungsi dan keotonomiannya. Jadi kode yang dipakainya itu dalam campur kode tidak memiliki fungsi ya, tidak memiliki fungsi berarti. Apa sebaliknya? Jadi dalam campur kode ada sebuah kode utama atau kode dasar yang digunakan dan memiliki fungsi dan keotonomiannya, sedangkan jadi tidak semuanya memiliki fungsi dan keotonomian, hanya satu kode saja. Sedangkan kode-kode yang lainnya yang terlibat dalam peristiwa tutur itu hanya berupa serpihan-serpihan bahasa. Kalau dalam alih kode semuanya itu memiliki fungsi dan otonom masing-masing, tapi kalau dalam campur kode itu hanya satu kode, sebuah kode utama saja yang memiliki fungsi. Nah, yang kedua, the lender berpendapat bila dalam satu peristiwa tutur terjadi peralihan dari satu klausa suatu bahasa ke klausa bahasa lain, maka peristiwa yang terjadi adalah alih kode. Nah, kalau menurut Tender, bila dalam satu peristiwa tutur meskipun satu kali penuturan, tapi dari satu klausa ke klausa yang lain, perpindahan dari satu klausa ke klausa yang lain itu masih tetap dinamakan alih kode. Sedangkan apabila di dalam satu peristiwa tutur klausa maupun frase-frase yang digunakan terdiri dari klausa dan frase campuran, dan masing-masing klausa atau frase itu tidak lagi mendukung fungsi sendiri-sendiri, maka peristiwa yang terjadi adalah campur kode. Nah, sedangkan campur kode menurut Tender adalah apabila dalam satu peristiwa tutur klausa maupun frase yang digunakan terdiri dari klausa dan frase yang campur, dan masing-masing klausa atau frase itu tidak lagi mendukung fungsi sendiri-sendiri, maka peristiwa yang terjadi adalah campur kode. Maksudnya gimana ya? Jadi klausa sama frasenya itu campuran, dalam satu klausa itu campur-campur mungkin. Itu kalau campur kode. Dalam satu tuturan satu klausa terdapat dua bahasa, mungkin gitu ya. Nah, yang ketiga, menurut Fasold mengemukakan bahwa jika seorang menggunakan satu kata atau frase dari satu bahasa, dia telah melakukan campur kode. Jika seseorang menggunakan satu kata atau frase dari satu bahasa, dia telah melakukan campur kode. Jadi jika menurut Fasold ya, jika seseorang menggunakan satu kata atau frase dari suatu bahasa, dia telah melakukan campur kode. Jadi misal seorang lagi berbicara, terus dalam satu frasa itu dia pakai bahasa yang lain dalam satu kali tutur, itu dinamakan campur kode. Tetapi apabila satu klausa jelas-jelas memiliki struktur gramatika satu bahasa dan klausa berikutnya disusun menurut struktur gramatika bahasa lain, maka peristiwa yang terjadi adalah alih kode. Jadi kalau dalam satu frasa ada dua bahasa yang berbeda, itu campur kode. Tetapi kalau sudah klausa dari satu klausa ke klausa yang lain, itu baru alih kode. Jadi takarannya antara frasa dan klausa. Frasa itu kan lebih pendek dari klausa. Kalau klausa itu lebih lengkap daripada frasa. Jadi misal dalam satu frasa terjadi dua bahasa, itu berarti campur kode. Tetapi kalau peralihan bahasa itu dari satu ke klausa yang lain, maka dinamakan
alih kode, itu menurut Fasold. Sekarang contoh campur kode. Tadi sudah dicontohkan ya, campur kode, tapi nggak apa-apa. Tindakan bahasa dalam bahasa Jawa antara pedagang dan pembeli atau calon pembeli di pasar Labuhan Badas. Pembeli. Nangka iki pinten, Bu? Pedagang. 5.000 aja, Bu. Itu ada campur kode. 5.000 aja, Bu. Kemudian pembeli, bisa kurang, Bu? Nggak bisa, Bu. Pembeli lagi, nek 3.000 piye, aku beli telu. Yang pedagang, nggak bisa, Bu, 5.000 wae. Wah, jadi sini ada campur kode ya, nggak bisa, Bu, 5.000 wae. Itu satu kali tuturan tapi ada bahasa Indonesia dan bahasa Jawa campur kode. Percakapan di atas adalah contoh tindak bahasa campur kode antara pedagang dan calon pembeli yang sama-sama berasal dari Jawa dan merupakan pendatang di Sumbawa. Percakapan tersebut berisi kegiatan tawar-menawar. Mungkin cukup sekian video kali ini dari saya. Hanya itu, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.